Selamat pagi Pak Denny, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait ada dua siswa kita yang dari SMA Negeri 2 Borong yang lolos ke tingkat provinsi dan tingkat kabupaten untuk menjadi anggota Paskibraka. Kira-kira sebagai panitia, apa saja kriteria calon-calon anggota yang terpilih dan bagaimana proses pemilihannya? Baik, terima kasih Duda, selamat pagi juga. Selamat pagi. Selamat datang di ruangan kesiswaan SMA Negeri 2 Borong. Berkaitan dengan seleksi Paskibraka tingkat Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2024 ini, memang kita kemarin seleksinya ada 5 orang yang masuk dalam kategori. Ya. Yang pertama memang seleksi ini ketat karena dari semua sekolah yang ada di Manggarai Timur. Ya, kemarin itu diawali dengan ujian tertulis yang berkaitan akademik. Dan 5 orang ini dinyatakan lolos ya dengan nilai predikat terbaik, ya, termasuk salah satunya yang diutus ke provinsi itu. Kriteria yang berikutnya juga itu tinggi, yang berikut ya, setelah tinggi juga fisik, yang berikut juga kemampuan skillnya juga untuk hal gerak ya, bagus. Hingga kemarin dia menjadi salah satu yang diutus dari Manggarai Timur untuk ikut ke tingkat provinsi. Mungkin itu saja. Oke Pak, jadi itulah tadi penjelasan dari Pak Denny. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Cus. Halo everyone, guten Morgen. Wie geht's heute Morgen? Okay, ich bin Hilda und ich bin eine Deutschlehrerin in der SMA Negeri 2 Borong. Oke, pada pagi hari ini saya ingin berbincang-bincang bersama adik-adik kita. Perkenalkan, nama saya Maria Priscilla Eldatu, biasa dipanggil Prisil. Saya Paskibraka tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024, mewakili Kabupaten Manggarai Timur. Ya, berikutnya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Sarapova Lovely Talia Hami, biasa dipanggil Talia. Saya Paskibraka Kabupaten Manggarai Timur 2024, perwakilan SMA Negeri 2 Borong. Oke, pada pagi hari ini saya akan sharing dan bincang-bincang hangat terkait adik-adik kita yang terpilih menjadi anggota Paskibraka tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu, kira-kira apa sih Paskibraka itu? Paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka. Oke, good. Pasukan pengibar bendera pusaka. Oke, kira-kira apa saja syarat-syarat menjadi seorang Paskibraka itu? Jadi syarat yang pertama itu harus tinggi. Untuk perempuan, kalau ikut seleksi kabupaten minimal tinggi 160 cm. Untuk laki-laki 165. Kalau mau ikut seleksi provinsi dan tingkat pusat, tingginya harus minimal perempuan itu 165 dan laki-lakinya minimal 170. Itu saja. Oke, teman-teman, jadi syaratnya itu bukan cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya, tapi kriterianya seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, kira-kira apa saja sih tips-tips supaya bisa lolos dan terpilih menjadi seorang Paskibraka atau anggota Paskibraka? Saya persilakan. Tips-tips pertama, kita juga harus rajin belajar karena nanti ada tes wawasan kebangsaan dan tes inteligensi umum. Oke, berarti seleksinya ketat sekali ya. Seleksi akademik juga kayak tes CPNS ya, gambarannya seperti itu. Oke, good. Berikutnya coba ceritakan masing-masing ya pengalaman kalian sedikit ketika menjadi anggota Paskibraka dan apa saja kegiatan-kegiatan kalian selama berada di karantina. Saya persilakan dari yang tingkat provinsi. Oke. Kalau yang di tingkat provinsi itu biasanya bangun pagi jam 3.30. Setelah bangun pagi itu lanjut olahraga pagi sampai sekitar jam 6. Jam 6 itu sebelum pergi sarapan pagi itu ada bersih-bersih.
Setelah bersih-bersih itu langsung kita pergi sarapan. Setelah sarapan lanjut kita pergi latihan. Selatihan itu jam 10 biasanya ada snack. Ada Snacknya snack itu juga. tidak sampai 1 menit karena harus cepat. Iya. Setelah snack itu lanjut lagi latihan sampai jam setengah 12. Jam setengah 12 itu kembali ke tempat karantina, lanjut makan siang dan istirahat mungkin 30 menit. Setelah istirahat lanjut lagi latihan dari jam 1 sampai jam setengah 4. Jam setengah 4 itu lanjut snack sore lagi. Setelah snack sore lanjut latihan lagi sampai jam 6 sore. Dan setelah jam 6 sore itu pulang ke hotel, diberi waktu 15 menit untuk bersih-bersih. Setelah itu lanjut makan malam. Dan setelah makan malam itu biasanya ada materi. Dan begitu terus. Oh, jadi full time ya guys. Kegiatan mereka itu sangat full. Jadi tidak ada istirahat. Ya, kalau hari Minggu biasanya pulang misa tuh ada istirahat sampai jam 1. Jalan-jalan? Itu hari tertentu. Oke, good. Oke, terima kasih. Saya persilahkan untuk adik kita yang satu ini. Kalau di kabupaten itu bangun pagi jam 5. Setelah bangun pagi kita langsung melaksanakan binsip pagi dari jam 5 sampai jam 5.30. Setelah binsip pagi dilanjutkan lagi dengan pembersihan setelah binsip. Setelah pembersihan sarapan pagi biasanya dari jam 6 sampai jam setengah 7 kita sarapan pagi, dan setelah sarapan pagi dilanjutkan lagi dengan latihan sampai jam 10. Jam 10 dilanjutkan lagi dengan snack pagi. Setelah snack pagi dilanjutkan lagi latihan, dan setelah latihan dilanjutkan lagi dengan makan siang. Biasanya pulang ke penginapan untuk makan siang. Setelah makan siang ada istirahat biasanya 1 jam. Setelah istirahat biasanya dilanjutkan lagi dengan latihan sampai jam 4. Jam 4 ada snack sore lagi. Setelah snack sore biasanya lanjutkan lagi latihan sampai jam 5. Jam 5 kalau sudah selesai latihan kita pulang ke penginapan untuk pembersihan. Dan setelah pembersihan makan malam. Setelah makan malam ada materi tentang wawasan kebangsaan, juga latihan yel-yel, dan juga ada latihan pengukuhan. Setelah itu baru istirahat. Oke, good. Sangat menyenangkan ya kawan-kawan. Tapi sangat capek juga ya. Oke. Setelah itu kira-kira menurut kalian apa kesan yang kalian ambil setelah mengikuti kegiatan Paskibraka? Kalau dari saya, selama karantina senang punya teman baru dari berbagai daerah, bisa berbagi pengalaman, dan juga saya yang dari tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab, tapi selama karantina menjadi disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri. Oke, dari Ibu. Kalau saya juga tentunya senang karena bertemu dengan teman-teman dari 22 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan awalnya saya juga orang yang ceroboh, terus suka terlambat. Dan pas di karantina tuh selalu atur waktu. Jadi tidak ceroboh lagi, tidak suka terlambat. Apalagi kalau bangun pagi. Dulu suka terlambat bangun pagi, sekarang karena kebiasaan kayak cepat bangun. Mungkin itu saja. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi pesan dan kesan dari teman-teman kita setelah mengikuti kegiatan Paskibraka di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Oke, setelah kalian pulang dari karantina Paskibraka, tentunya di usia-usia kalian yang masih remaja, pasti kalian ada sosok yang dirindukan seperti figur-figur ya seperti itulah. Saya persilakan tadi ini. Kalau yang paling dirindukan itu pastinya teman kamar yang pertama. Karena tidur sama, terus sering berkelahi juga. Kalau mau siapa yang mandi duluan, sering berkelahi terus. Setelah itu pastinya ada kakak-kakak pamong, selalu urus kami kalau di tempat karantina. Yang paling diingat tuh yang mereka serempetnya. Mereka punya serempetnya ya. Terus dari para pelatih juga, kangen selangnya pelatih, tendangannya. Tendangan selalu diingat. Oke. Itu saja. Kalau dari adik saya, dari saya yang paling saya ingat
itu teman kamar juga karena susah senang sama-sama, kena hukuman sama-sama. Pokoknya selalu sama-sama, begitu juga mandi, baku rebut kamar mandi siapa yang duluan. Begitu. Terus ingat juga kakak pengasuh, kakak pamong, para pelatih yang selalu marah-marah kami kalau kami salah. Satu salah kan semua kena hukuman gitu. Terus ada orang yang selalu memberikan perhatian juga. Jadinya kita kayak gamon gitu dan karantina karena ada seorang yang selalu memberikan perhatian juga. Asik. Oke, good. Oke, baik. Jadi itu saja bincang-bincang hangat kami pada pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat Yos Fancam dimanapun saja berada bisa terinspirasi dengan cerita kami pada pagi hari ini. Oke, cus. Kau nyanyikan sambil tersenyum, ku belai rambutmu gerimis sore itu.